Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syahid Al-Hakim dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Manajemen Pajak, Universitas Negeri Padang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang media komunikasi perpajakan di era 4.0. Era digital 4.0, komunikasi antara Direktorat Jenderal Pajak dan wajib pajak mengalami perubahan besar dengan transformasi digital. DJP semakin banyak mengadopsi teknologi dalam layanan perpajakan. Hal ini membuat komunikasi menjadi lebih cepat, efisien, dan transparan. Tujuan utama dari perubahan ini adalah agar wajib pajak bisa memahami regulasi dan prosedur perpajakan. Jika pemahaman mereka meningkat, tentu kepatuhan mereka dalam memenuhi kewajiban pajak juga akan lebih baik. Materi yang pertama adalah perspektif komunikasi massa. Menurut Baran and Davis pada tahun 2010 dan MC Quell pada tahun 2011, komunikasi massa bertujuan menjangkau audiens yang luas dan sering digunakan untuk sosialisasi kebijakan perpajakan. Media yang digunakan terdiri dari media tradisional seperti televisi, radio, surat kabar yang digunakan untuk sosialisasi kebijakan. Kemudian adalah media digital seperti website DJP, media sosial, iklan layanan masyarakat. Selanjutnya platform digital seperti Instagram, Twitter atau X, YouTube, ataupun chatbot. Yang kedua adalah perspektif komunikasi interpersonal dan kelompok. Menurut Bibi et al. Pada tahun 2010, komunikasi interpersonal menciptakan interaksi dua arah yang lebih efektif, sementara komunikasi kelompok membantu edukasi dalam skala kecil hingga menengah. Agar komunikasi berjalan dengan lancar, dibutuhkannya interaksi menggunakan media sebagai berikut. Yang pertama, layanan konsultasi. Wajib pajak dapat berkonsultasi langsung melalui fitur live chat di situs DJP atau aplikasi mobile. Yang kedua, webinar dan workshop visual. DJP rutin mengadakan webinar untuk menjelaskan peraturan baru atau tata cara pengisian SPT. Yang ketiga, media sosial yang interaktif. Komentar dan pesan langsung di media sosial sering digunakan untuk menjawab pertanyaan wajib pajak secara personal. Yang ketiga, perspektif teori komunikasi dan konteks sosial. Komunikasi dalam konteks sosial bertujuan untuk membangun hubungan antara DJP dengan masyarakat secara luas. Hal ini dapat dicapai dengan menggunakan cara. Yang pertama, komunikasi organisasi. DJP menggunakan platform digital seperti internet untuk koordinasi antar unit. Yang kedua, komunikasi publik. DJP memanfaatkan media sosial untuk menyimpan informasi yang mudah dicerna oleh semua golongan wajib pajak. Yang ketiga, forum diskusi. Grup diskusi daring seperti Telegram atau Facebook memudahkan pertukaran informasi antara pengguna. Yang keempat, perspektif administrasi perpajakan. Administrasi perpajakan di era digital memerlukan komunikasi yang efektif agar proses perpajakan berjalan dengan lancar. Media komunikasi yang digunakan meliputi: yang pertama adalah e-filing. Pelaporan SPT tahunan secara online tanpa harus datang ke kantor pajak. Yang kedua, e-billing. Membayar pajak melalui sistem elektronik yang terintegrasi dengan baik. Yang ketiga, aplikasi mobile. Aplikasi ini memberikan kemudahan akses layanan pajak kapan saja. Yang keempat, teknologi AI dan chatbot. Direktorat Jenderal Pajak menggunakan chatbot untuk menjawab pertanyaan sederhana secara otomatis. Yang kelima, call center dan klik pajak merupakan layanan telepon khusus untuk konsultasi dan bantuan perpajakan. Kesimpulan yang dapat diambil dari materi minggu ini yaitu era digital 4.0 mendorong komunikasi perpajakan yang cepat, efisien, dan interaktif. Direktorat Jenderal Pajak memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kepatuhan dan transparansi kegiatan perpajakan. Teknologi mempererat hubungan antara pemerintah dan wajib pajak. Sampai disinilah pembacaan materi dari saya. Kalau ada salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.